Selamat siang guys, welcome back to this channel. Episode keempat dari perjalananku ke Kintamani, dari perjalananku dari Denpasar. Sorry guys, belibet banget ngomongnya. Terus Denpasar, Kintamani ke Karangasem, lewat jalur-jalur overland yang jarang orang datengin guys. Fuck. Yep, video episode ketiga bener-bener ekstrim banget guys, daripada video-video di episode 1 dan 2. Video ketiga karena perjalanannya aku belum pernah sama sekali laluin di sini, jadi ya buta map istilahnya guys. Dan selain itu juga tempatnya ekstrim luar biasa ya. Kalau aku tidak disarankan sih untuk sendiri, biar aku aja sendiri guys. Kalau kalian mau kesini silahkan ajak teman buat backup guys, jadi kalian bisa saling bantu nantinya, nggak kayak aku. Ada orang camping cuy. Oh bule itu yang camping, bule ternyata yang camping guys. Kita kasih yang naik dulu, yang turun harus ngalah biar aman. Karena kalau yang naik kita lawan, kasihan yang naik, karena yang naik perlu momentum guys, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Momentum atau gas biar bisa motornya kuat naik gitu. Tuh jurangnya bener-bener jatuh dalam banget, udah nggak ada harapan sih kayaknya kalau jatuh. Tapi kenapa ya, entah kenapa aku pingin nyamperin tuh bule ya, samperin aja kali, penasaran. Mau lihat juga, siapa tahu campingnya di sana bagus juga. Next time aku bisa ikutan camping di sana, solo camp. Oh ya, aku dari lama banget bikin solo camp guys, cuman nggak ada kesempatannya. Jadi aku coba naik lagi buat nanya-nanya ke bule itu. Penasaran soalnya sih. Ntar kita lanjut lagi guys. Naik apa ya kesini? Honda CB. Hello sir, are you solo camp? Yes, No, nobody else. nobody. So you will come back again tomorrow? Yes. Yeah? Stay here for tonight. Okay. Where are you from, sir? Russia. Russia. Okay. What's bike is this? Versus. Versys. Okay. Versus 250. You rent or No, it's my own. your own? Yes. Wow. Nice bike, sir. Can I see? Yeah, it's 250 cc. Yes, 250. Okay. It's not heavy while you ride no? Little bit heavy. Heavy. Sometimes heavy. Yes. When you need to pick up, it's heavy. Understand. Have you crashed with this bike? Hmm? Have you crashed with this bike? Press? Crash like you falling down Yes. already? Yes. Too much times. Too much time. Yes. Yeah, I was too. I broke my leg on this bike. Oh really? Yes. While you in Bali? Yes, in Bali on Pusat beach. I tried to make wheelie Uh, and fall down. It was meniscus damage and как связка-то? I got crushed too, sir. Last time yesterday. Oh, There my brake because my leg don't maximum angle cannot sit normally. understand. It make brake to like here. Mm-hmm. And yesterday fall down and brake broke brake. This bike like too big than mine. It is 150. Yeah, 150. Today. Yeah, it's lighter. Yesterday more like You come back again to Denpasar. Where you stay? Bukit. Bukit. Oh, in Jimbaran, right? Yes. Oh my God. How long you come here? 3 hours? I come yesterday. You came yesterday. Oh, now you're going back. No. Okay. I come yesterday, but this night I stay in camp.
Understand. Where you know this place, sir? Like you from Instagram or something? No, it is. I find it on Airbnb. This camp, Bali Sunrise Camp, Okay. and come here. Was 3 years ago, and find this place. Yeah, it's nice place. Yeah. Yep, sir. Thank you so much. Have a good day, sir. Terima kasih. Yeah. Kita lihat dulu view-nya dikit. View-nya dari arah situ, kalau itu nggak kabut kayak bagus juga. Oke. Ya lumayan lah ya buat tempat camping. Karena di sini juga pastinya nggak banyak orang yang camping, nggak banyak orang yang tahu juga. Bye, sir. Yep. Ruski. Jadi emang gitu ya guys ya. Orang Rusia itu mostly dia nggak ramah senyum sama orang yang mereka nggak kenal gitu. Jadi kebetulan my wife itu dia kerja bareng orang Ruski guys, orang Rusia. Jadi dari apa yang mereka ceritain ya mereka bilangnya gitu. Dan ternyata benar. Ini kan aku nggak kenal sama dia sama sekali. Ya istilahnya aku orang random datang yang nanya ke dia. Lihat mukanya nggak ada senyum-senyuman sama sekali guys. Jadi ya mereka emang dari negaranya udah nggak ramah senyum guys gitu. Yap, lanjut lagi ke Karangasem. Oh ya, ngomong-ngomong tentang tempat camping, dia bilang dia tahu dari waktu ini dia ke Airbnb kan. Airbnb itu kayak apa sih istilahnya, Traveloka, Booking.com, ya kayak itulah guys. Tapi itu Airbnb lebih ke internasional guys ya. Jadi lebih lengkap di sana mungkin, I don't know. Kalau Traveloka endorse aku, mungkin aku bisa ngomongin itu lebih baik lagi. Asik. No, bercanda ya. Tapi ya udah, kalau mau silahkan aja. Mungkin aku bisa pasarin juga. Ya. Oh, bisa lewat sini juga Alengkong itu. Banyak banget di sini jalannya yang masuk-masuk berjalan tanah gitu. Cuman agak mengerikan kalau kalian sendiri. Once again agak mengerikan karena jalannya begitu kecil, apalagi kalian sendiri benar-benar nggak ada backup ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami trouble di motor, ya kalian harus tahu trouble-nya di mana gitu, dan kalian mesti bawa toolkit juga biar aman guys. Bawa busi cadangan, biasanya sih busi ya, bagian busi biasanya. Ya kalau aki mah gampang aja. Kalau aki waktu ini kan di episode kedua kalau nggak salah, tuh aki motorku mati total guys. Udah habis, udah nggak ada power lagi, udah nggak ada daya lagi. Jadi benar-benar mati. Tapi karena motor ini masih ada engkolan, jadi masih aman lah ya. Nah kalau kalian punya WR, pastikan motor kalian cek akinya dulu sebelum berangkat, karena WR nggak ada engkolan bos. Ngeri banget tuh motor trail loh. Motor trail yang ya, tapi motor trail mahal-mahal juga nggak ada engkolan sih. Kayak MT450 kayaknya udah nggak ada engkolan. Ya banyak lah ya. Africa Twin itu tadi Kawasaki Versys yang dia pakai. Ternyata Kawasaki Versys kelihatan gede juga ya, gambot juga. Cuman aku lebih condong ke MT sih. MT emang ganteng banget cuy, apalagi yang varian warna putih abu itu. Wah suka banget ngeliatin itu cuy. Kapan ya bisa punya itu ya. Tapi kalau aku disuruh milih MT 450 atau CRF 250 Rally, aku lebih pilih CRF 250 Rally sumpah. Karena yang pasti CRF 250 Rally lebih ringan daripada MT 450, karena base model mesinnya dia sama kayak CRF 250L, dia single cylinder 250. Jadi yang mana satu silinder udah jauh ringan dibandingkan yang 2 silinder. Nah ini harusnya aku nyari map sih, cuman nggak tahu kenapa ini tanganku nggak mau ngerem gitu buat berhenti. Nah di sini kali asik nih, tempat datar juga soalnya. Oke, ntar lanjut lagi guys biar hemat baterai. 3 jam kemudian. Oke, sekarang tadi jalannya aspal bagus-bagus aja, tiba-tiba berakhir sama jalan PC yang cukup lebar sih. Harusnya ini bisa diaspal sebenarnya karena ini lebar, tapi sayangnya kayak bau gosong jing. Iya kayak bau gosong. Ya udahlah, sumpah bau gosong anjing. Apa ya, kebakar ya? Oh sepatuku kali, karena mesin ini udah panas ya. Oh udahlah ya, kalau sepatu sih nggak masalah, tapi nggak tahu kenapa keyakinanku. Pak dados tembus nih pak, kija nih tembus tianyar nggih. Oh genten Niki, mriki. Men lurus jika kija tembus, Pak.
Usahaan jalannya. Oke, Tan. Oke, Tan. Nggih. Sik semua, Pak. Wait, ini dari tadi kebuka gini kah tasnya? Anjing. Kita dikasih 3 pilihan jalur nih. Oke, coba ulang lagi ya. Direction. Nah, ini jalurnya, guys. Oke, jadi kita bakal ikutin ini dulu. Nanti kita bakal ke sana lagi, guys. Yo. Mudah-mudahan baterainya cukup, guys. Kalau tadi di episode ketiga benar-benar panjang banget rutenya dan ya. Semoga cukup ya. Ya, di sini jalannya hancur bener. Hancur bener jalannya di sini. Kasihan warga lokal sih ya kalau dapat jalan yang hancur begini gitu. Mereka kan udah jauh ya. Anggaplah di sini gitu. Udah jauh turun ke bawah, ditambah jalannya hancur begini gitu. Kasihan warga lokal, bro. Ya mohon lah ya pemerintahnya biar segera diperbaiki. Melihat video ini mungkin kali aja ada pemerintahnya yang demen sama video gua. Kasihan, bro. Ya udah jauh masalahnya. Iya. Tuh, udah jauh, jalan turunan ekstrim pula. Tadi aku lihat ada motor orang di sini, Matic tuh, Vario gitu, dengan jalan seperti ini gitu. Ya kalau motor kayak gini sih nggak apa-apa dikasih jalan gini, seneng malah mereka. Nah ini masalahnya, jalannya sehancur ini, pakai Matic, apa nggak makin hancur tuh motor? Oh ya, ngomong-ngomong masalah jalan hancur di sini, guys. Dulu aku pernah mendaki ke Bukit Runyan bareng my wife, guys, bareng istriku, pakai NMAX, dikasihnya jalur seperti ini. Iya, karena aku maksa buat coba berangkat ke jalur Trunyan via Karangasem aja gitu. Tahu lebih asik jalurnya kan. Ternyata dikasihnya jalan kayak gini. Ya, asik dari mananya? Kalau pakai motor trail pun baru asik. Tapi ya kali motor trail dipakai jalan gini terus isi boncengan. Kalau motor trail pakai jalan gini nggak ada beban atau boncengan ya aman-aman aja gitu. Tuh di sini nggak diaspal. Oh diaspal cuman hancur gitu. Tapi kok bisa ya? Udah diaspal, aspalnya sehancur ini. Ini aku udah tadi pakai gigi 2 aja biar nggak terlalu ngeden motornya, nahan beban jadi aku pakai gigi 2 biar aman. Tuh motornya NMAX udah modif seperti itu dikasih jalan rusak kayak gini, gimana coba logikanya, gimana tuh bro? Oi, tuh motornya Matic semua di sini ya, NMAX, ada aja yang punya NMAX. Kayaknya NMAX favorit sih di sini. Iya, kayaknya NMAX favorit dari sini. Oh, licin lagi. Ini rumah bagus juga, tapi nggak ada yang nempatin, bro. Ya untungnya kampungku di negara walaupun desa, tapi jalannya jalan tanah, cuman nggak sejauh ini. Jadi dari kota ke kampungku itu dekat banget malah. Jadi ya semi off roadnya tipis banget.
kayak cuman beberapa meter doang, setelahnya udah tanah gitu, aspal gitu. Tiba-tiba disuruh udah lewat ya berarti ya. Oke. Udah lewat guys. Kemudian oke, lanjut nanti aja guys ya, karena ini masih panjang perjalanannya, takut baterai keburu habis guys. Oke, lanjut lagi guys. Nah, tuh kemana tuh? Nah ini untungnya jalannya PC tapi halus ya. Wah gila, orang jalan-jalan di Karangasem lebih ekstrim lagi karena dia lebih bercabang gitu guys. Kalau malam-malam mampus sih, karena nggak ada penerangan juga di sini. Apalagi kalian nggak hafal sama jalannya. Woi. Yaudah kita ikutin jalannya ini dulu sampai kita nemu jalan besar lagi, nanti baru kita gas, baru kita searching lagi. Kita nggak usah berpatokan sama map dulu ya, kapok guys, anjing lah. Kalau ada temen mah seru-seru aja, mau disuruh balik pun kalau udah komandonya bilang balik guys, ya udah kita balik, kita ikutin aja kata komando bro. Ini masalahnya saya sendiri yang mengomandoi, kemudian nggak tahu jalan, komandonya nggak tahu jalan gitu kan. Komando macam apa ini? Wow. Ini kalau kita ikutin terus jalan lurusnya bakal tembus di utara bagian bagian Karangasem guys, namanya Tianyar. Nah nih ayo kemana ayo. Fuck, rajin-rajin matiin motor dulu, kalau motor pelan-pelan gini nggak bagus aliran udaranya. Kita nggak usah, kita ke Savana Tianyar. Oke, direction gokil. 30 menit, 24 menit. Ya kita cari yang 24 menit lah. Bedanya jauh soalnya sebenernya. Aku curiga kayaknya jalurnya bakal aneh, bakal ekstrim lagi. Makanya aku nggak mau ambil resiko lagi kayak tadi guys, untuk jatuh yang ketiga kalinya di satu hari ini. No, janganlah ya. Oh fuck. Nah ini dia jalan aspal yang indah dan bagus. Nah akhirnya ketemu sama jalan aspal yang bagus guys. Akhirnya aman lah ya. Kita tinggal ikutin jalan aja nih guys. Banyak banget ada anjing berkeliaran tengah jalan di jalan-jalan pedesaan yang ada di Bali kayak gini guys. Ini kiri.
Jadi kalian mesti waspada, jangan ngebut-ngebut. Dan kenapa anjing-anjing di sini kalau ada motor justru dia tidak menghindar gitu, jarang banget ada yang menghindar gitu. Karena ya di sini emang sesepi itu guys lalu lintasnya, jadi nggak ada, bisa dibilang sepi lalu lintas, nggak ada lalu lintas ya, makanya anjing-anjing di sini ya jadi ngerasa santai gitu. Ini rumah gue bos, ya suka-suka gue mau tidur atau enggak di tengah jalan ya bukan urusan lu gitu. Jadi pikiran anjing ya seperti itu guys, karena terlalu santai gitu. Makanya kalian mesti hati-hati, terutama di Bali ya. Kalau di Jawa kan emang anjing haram ya, termasuk haram gak sih anjing? Kurang paham gue. Kita ke kanan. Udah rasanya udah cukup aman di sini ya, udah nggak banyak jalan-jalan rusak lagi, jadi masih bisa ngebut lah ya. Rumahnya mewah banget. Kayak tuh rumahnya Dennis Krop deh. Kayaknya, nggak tahu juga. Soalnya gue pernah nonton videonya Dennis Krop waktu dia main ke Savannah guys, pakai motor trail yang CRF 450 atau 250 ya. Entahlah, pokoknya dia motor CRF yang special engine. Nah itu kayaknya itu sih, tapi nggak tahu juga, nggak boleh berburuk sangka guys. Kita skip aja buruk sangkanya ya, kita fokus ke jalan aja guys. Ini udah jalan utama guys. Iya, ini udah di jalan utama harusnya. Akhirnya nyampe juga di Karangasem. Tadi kita berada di atas guys ya, di ketinggian yang lumayan tinggi, bisa dibilang hampir setengah badan dari Gunung Batur. Mantap bener. Sekarang jam berapa nih? Kita lihat. Jam 13. Udah jam 2 siang. Gila panas ya. Tapi nggak apa-apa, kita main
sekalian main ke mana namanya Savana Tianyar, karena udah lama juga nggak main ke Savana Tianyar guys. Terakhir main ke Savana Tianyar itu waktu sama istriku guys. Waktu itu pas musim hujan, jadi rumputan di sana hijau banget guys. Lewat cuy, fuck. Lewat cuy, ini kali ya. Oh bukan, masih lurus lagi ternyata. Ya ini dia guys, jalannya menuju ke Savana guys, Savana Tianyar. Ini savana paling ikonik yang ada di Bali. Jadi selain garuk-garuk pasir di area mana ya aku bilang ya, di Black Lava tadi guys, di episode kedua itu arena garuk pasir berikutnya adalah di sini. Ini seru juga karena savananya luas cuy. Ke kiri, kalau lurus kita bisa balik pulang juga lihat situ. Ini ada proyek ini guys, Tata Surya lagi, apa sih namanya, tenaga surya, fuck ya, ada proyek tenaga surya besar banget sih. Pak, kudu nih ke Pak. 10.000 ya? Oke Pak. Enten Pak. Oke. Tiket masuknya 10.000. Dilarang bawa motor ke area rumput. Ya nggak seru dong. Tuh daerah situ savananya. Ya elah, ada tai lagi, ada sapi berak cuy. Ramai makin Pak? Oh enten. Oke, sukses semua Pak. Oh Niki. Oh enten. Kuda niki Pak. Oh niki sampun. Oh nggih. Benjap tiang mriki Pak. Nggih. Sukses Pak. Nggih. Sendiri nonton. Tiang saking Denpasar Pak. Nggih.
enak ya, fasilitasnya lengkap. Licin dulu. Baru aja mulai udah jatuh cuy. Fuck, baru aja mulai udah jatuh cuy. Anjing. Ya pasir di sini lebih ke batu kerikil ya daripada pasir cuy. Wah panas banget jam segini cuy. Ya cocok aja sih nggak ada siapa-siapa di sini karena panas banget. Kalau agak sorean mungkin lebih rame lagi guys, nunggu jam-jam golden hour gitu kan, sunset gitu. Pagi juga katanya rame di sini. Ya biasa lah jam-jam segitu, jam-jam siang ini mah emang udah tempatnya emang udah waktunya buat orang tidur cuy. Wah ada anak motor juga. Ntar di sini anak motor diam ya. Bagus tuh view-nya. Asik sih tempatnya. Enak dapat ngebut-ngebutan. Untung bisa ngerem tadi. Udah buntu soalnya cuy. Kalau nggak bisa ngerem, buntu langsung jatuh ke sana guys. Beton pula di bawah. Jangan lah ya, jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Woi, ini dia track trail itu guys. Iya loh, ternyata di sini track trail itu guys. Oh fuck. Baterai habis kayaknya. Iya baterai habis kayaknya. Yo aku mau cari tempat dulu buat istirahat guys. Nanti aku mau lanjut lagi guys.